Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rosita Nur Amara. You can call me Amara. NPM 254111158, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program tadi S1 Manajemen 25A. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi manajemen, tugas dosen pengampu Miss Nabila Putri Maharani SMMM. Memahami konsep dasar manajemen. Perencanaan atau planning. Definisi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang efektif dan juga efisien. Fungsi manajemen yang pertama untuk perencanaan atau planning. Yang kedua untuk pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga untuk pengarahan atau leading. Dan yang terakhir untuk pengawasan atau controlling. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan dan strategi untuk mencapainya. Contoh dalam perencanaan adalah membuat rencana bisnis, membuat rencana pemasaran, dan juga membuat rencana produksi. Pengorganisasian atau organizing adalah proses pengalokasian sumber daya dan menentukan struktur organisasi. Contohnya adalah membuat struktur organisasi, menentukan tugas dan juga tanggung jawab. Pengarahan atau leading. Pengarahan adalah proses memotivasi dan juga memimpin karyawan untuk mencapai tujuan. Contohnya adalah memberikan motivasi, memberikan arahan, dan juga membangun tim. Dan yang terakhir adalah pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah proses memantau dan mengukur kinerja untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Contohnya adalah membuat laporan kinerja, melakukan audit, dan juga mengambil tindakan korektif. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas berarti dengan menggunakan sumber daya yang minimal dan juga dengan waktu yang singkat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan proses kerja dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Contoh perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dengan mengotomatisasi proses pekerjaan yang berulang-ulang, sehingga karyawan dapat fokus kepada tugas yang lebih penting. Meningkatkan kualitas keputusan berarti membuat keputusan yang tepat dan efisien untuk mencapai tujuan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang akurat dan mengevaluasi hasil keputusan. Contoh perusahaan dapat meningkatkan kualitas keputusan dengan metode analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dalam bisnis. Meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan berarti menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan dapat memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan dan pengakuan kepada karyawan yang berprestasi dan mengembangkan kepemimpinan yang efektif. Contoh perusahaan dapat meningkatkan motivasi karyawan dengan memberikan bonus atau penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Meningkatkan kepuasan pelanggan berarti memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Kesimpulan, manajemen adalah proses yang penting untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan. Dengan memahami konsep dasar manajemen, kita dapat meningkatkan kinerja dan juga mencapai tujuan organisasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you in the next video.